Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah dan langsung aja ya kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Bib, maaf ya tadi dipotongnya Sama-sama. Bib ya. Aneh selalu maafin. Iya, itu gimmick. Oke. Biar aku nggak dimarahin sama jamaah Habib ya. Iya, aman. Bib, jawab dong Bib. Aku bacain lagi ya pertanyaannya Apa ya. pertanyaannya? Nih, katanya gini Bib. Orang yang udah meninggal bisa minta doa ke kita. Itu minta doanya ke keluarga apa boleh ke siapa aja yang taat? Soalnya saudara saya meninggal tapi keluarganya nggak religius semua. Ini menarik ya, Khair. Gimana, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapapun yang berpulang ke rahmatullah, mau saudara kita, keluarga kita, teman kita, bahkan orang yang kita kenal selewatan, kalau misalkan kita doakan boleh gak? Boleh. Siapa yang paling bagus? Adalah anak yang mendoakan, keluarga yang mendoakan. Makanya belajar agama, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai orang lain yang mendoakan orang tua kita. Jangan sampai orang lain yang ngajiin. Jangan sampai orang lain yang jadi imamnya. Jangan sampai orang lain yang yang memimpin acara-acaranya untuk dalam melaksanakan tahlilannya, baca yasinnya, atau baca Qur'annya, atau bahkan sholatin mayitnya. Oleh karena itu, kita menjadi hambanya Allah, bertakwa kepada Allah, baca Qur'an untuk diri kita, dan mendoakan orang tua kita. Belajar makharijul huruf yang benar, belajar tajwid yang bagus, yang baik. Sehingga apa? Sehingga bisa mengerti dan memahami bahwasanya indahnya membaca Al-Quran, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang tua kita, keluarga kita, dan begitu nikmatnya luar biasa. Kalau misalkan ada anak yang sulit untuk belajar agama, sulit mendoakannya, dan dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini anak adalah anak yang rugi. Anak yang rugi ini, rugi apa nggak rugi? Jangan rugi. Kalau aku nggak rugi. Anak yang rugi adalah mereka yang tidak mengenal agama. Anak yang celaka adalah mereka yang tidak mengenal agama. Anak yang hancur adalah mereka yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus tobat. Makanya harus minta ampunan. Makanya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jauh daripada naungan dan ridhonya Allah. Ditanya nih, anaknya nggak taat, ya kan? Orang tuanya nggak taat. Apakah anak yang tidak taat bisa sampai kepada orang tuanya yang tidak taat? Maka doa siapapun, mau dia taat ataupun tidak taat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tobat, minta ampunan kepada Allah, sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha, dan doa yang diterima. Waladun soleh. Anak yang soleh itu bermakna luar biasa. Anak yang soleh bisa mendoakan siapapun. Anak yang soleh yang bertakwa kepada Allah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau misalkan ditanya, saya punya anak, saya punya orang tua, dia tidak soleh, apakah doa kita sampai? Tadi tuh Ustaz Sam udah nyampein tuh. Siapapun bisa menyampaikan daripada doanya, asalkan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, dia keluar daripada agamanya Allah, maka tidak sampai. Masya Allah, terima kasih Habib ya. Semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya ya. Dan terima kasih Habib Usman untuk jawabannya. Baik, jamaah yang ada di rumah. Selanjutnya nih dari Instagram Haris, wah ada angka lagi. 1007. Loncat. Jauh nih nomor. Jauh dia. Jauh, nicknya jauh. Jauh. Dia urutan terakhir, jauh. Coba kita bacain ya pertanyaannya nih. Assalamualaikum Ustadz katanya. Itu maksudnya tanggal 10 bulan 7. Oh gitu ya. Iya. Habib kok tahu? Tebak aja. Oh enggak, bulan 10 tanggal 7. Bulan 10 tanggal 7. Apakah doa seorang... Tanggal 10 bulan 7. Mungkin ini maksudnya 1007 malam, Baghdad. Assalamualaikum Ustadz, apakah doa seorang cucu bisa sampai ke kakek neneknya? Bagaimana doa untuk kakek nenek ya? Selama ini saya hanya menyebut nama dan binnya saja. Mohon jawabannya, terima kasih. Ustazah Syifa, gimana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya sudah disampaikan panjang lebar oleh guru-guru kita, baik itu dibacakan Fatihah ataupun surah-surah yang lainnya, ataupun ketika kita berdoa setelah sholat itu dikhususkan. Ya, biasanya kalau kita hadorohan ini ada adat-adat kayak misalkan ayah saya itu ya. Ayah saya itu punya adat kalau kita makan kumpul bareng-bareng, jangan ada yang makan dulu. Sebelum berdoa kita hadorohan buat orang yang sudah wafat gitu. Jadi kita kirim Fatihah ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW gitu ya. Khususon ila ruh, sebutin. Khususon ila ruh siapa namanya gitu kan. Abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina, kakek nenek kita, paman kita, semuanya kita sebutin. Kenapa? Ini insya Allah sampai kepada kakek nenek kita. Jadi walaupun disebut cuma si fulan, binti fulan, kemudian kita kirim Fatihah, insya Allah sampai. Kalau doa kita tulus dan kita anak yang soleh, insya Allah sampai.
Gitu ya doa kita. Masya Allah, jadi doakan aja. Doakan saja. Sebut namanya ya. Baik dengan zikir, Quran ataupun yang lainnya, insya Allah itu sampai. Insya Allah Gitu bisa ya. sampai ya, walaupun cuma sebut nama dan binnya aja gitu ya Betul, saja betul, Syifa ya. betul. Iya. Masya Allah, terima kasih saja untuk Sama-sama. penjelasannya dan semoga terjawab lagi ya jamaah ya. Sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga dilanjutkan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal dunia menunggu kiriman kita. Kiriman yang tidak akan lagi terbatas ruang dan waktu. Kiriman doa adalah kiriman yang paling ekspres nyampenya. Kiriman amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu adalah pahala yang akan sampai kepada kedua orang tuanya. Tapi janganlah juga menjadi anak yang menyesal, yang nanti baru mau ngirimin orang tua kalau sudah meninggal dunia. Semenjak kita hidup, menjadilah anak yang senantiasa mikirin orang tuanya. Bahkan dalam riwayat mengatakan, barang siapa anak yang makan makanan enak, lalu nggak mikirin makanan orang tuanya, maka haram baginya makanan enak di surga. Artinya dia haram masuk surga kalau dia makan enak tapi orang tuanya nggak makan, subhanallah. Maka sebelum orang tua kita tiada, sebelum orang tua kita hanya bisa menerima kiriman pahala, maka mumpung mereka masih hidup, kiriminlah makanan, kiriminlah uang. Kita katakan bahwasanya orang yang memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan cinta, maka dia akan diberikan pahala haji mabrur, subhanallah. Memandang saja sudah mendapat pahala haji mabrur, apalagi kalau kau transferkan mereka, apalagi kalau kau kunjungi mereka, apalagi kalau gandeng tangannya jalan-jalan, subhanallah. Maka itu akan menjadi pahala yang luar biasa bagi seorang anak untuk orang tuanya. Jangan putus asa bagi mereka yang telah ditinggal oleh orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu gerbang yang luar biasa, menjadilah anak soleh. Yad'ulah, yang mendoakan mereka. Sehingga tetap saja bakti kita kepada orang tua bukanlah ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, tapi sampai kita sebagai anak yang meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Jikalau masih hidup maka panjangkan umurnya. Jikalau sedang sakit maka sembuhkan sakitnya ya Allah. Jikalau sudah meninggal dunia maka lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, jauhkan daripada siksa kubur, dan kumpulkan kami kembali dengan orang tua kami di Jannatul Firdaus bighairi hisab, bersama dengan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.